Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Lestari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Wacana Media. Saya akan menjelaskan pemaparan mengenai tokoh Sarah Mills yang merupakan tokoh dari analisis wacana kritis. Sarah Mills ini merupakan seorang akademisi dan peneliti asal Inggris yang dikenal dalam bidang kajian bahasa, gender, dan analisis wacana. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan analisis wacana kritis, terutama karena pendekatannya yang fokus pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dengan perhatian khusus terhadap isu-isu gender dan feminisme. Adapun sejarah singkatnya, Sarah Mills lahir dan besar di Inggris dan menempuh pendidikan tinggi di bidang linguistik serta kajian budaya. Ia banyak menulis buku dan artikel ilmiah yang membahas hubungan antara bahasa dan kekuasaan, termasuk juga topik-topik seperti kesopanan, gender dalam bahasa, serta bagaimana wacana merepresentasikan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Nah, salah satunya, karya yang paling berpengaruh adalah buku yang berjudul Discourse of Difference tahun 1991, menganalisis tulisan perjalanan perempuan Inggris dalam konteks kolonialisme. Kemudian, buku yang kedua berjudul Discourse tahun 1997 yang membahas berbagai definisi dan penggunaan istilah wacana dalam teori sastra dan budaya analisis. Kemudian ada buku juga yang berjudul dengan Gender and Politeness tahun 2023 yang mengkaji hubungan antara gender dan strategi kesopanan dalam komunikasi. Kemudian, ada pun buku yang berjudul Language and Sexism tahun 2008 yang mengeksplorasi bagaimana bahasa dapat mereproduksi seksisme dan stereotip gender. Selain itu, ia juga menulis tentang Michelle Foucault dan mengedit antologi mengenai teori pasca-kolonial feminis. Selanjutnya mengenai gagasan utamanya dari tokoh Sarah Mills ini. Nah, jadi Sarah Mills ini dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan analisis wacana kritis dengan perspektif feminisme. Beberapa gagasan utamanya meliputi yang pertama yaitu feminist stylistic. Nah, dari feminist stylistic ini merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa dalam teks dapat merefleksikan dan memperkuat ideologi patriarki. Kemudian yang kedua yaitu analisis subjek, objek, dan posisi pembaca. Dalam model analisis wacana kritisnya, Mills menekankan pentingnya memahami siapa yang menjadi subjek atau penutur dan objek yang dibicarakan dalam teks, serta bagaimana posisi pembaca dikonstruksi. Adapun yang ketiga yaitu kritik terhadap bahasa seksis. Mills mengidentifikasi bagaimana bahasa seringkali menggunakan istilah-istilah yang merendahkan perempuan atau memperkuat stereotip gender, seperti penggunaan kata misters yang memiliki konotasi negatif dibandingkan dengan master. Jadi pada intinya, Sarah Mills mempunyai gagasan utama soal penggunaan bahasa yang tidak netral, di mana bahasa ini merupakan sarana kekuasaan yang membentuk serta mereproduksi ideologi. Ia juga percaya bahwa dalam wacana terjadi negosiasi makna, terutama dalam konteks kekuasaan dan ideologi. Mills sangat fokus pada bagaimana perempuan dan laki-laki direpresentasikan dalam wacana, serta bagaimana posisi perempuan seringkali dimarginalkan atau dikonstruksi secara subordinat melalui bahasa. Kemudian, juga menyangkut soal kesopanan atau politeness dan identitas. Dalam karya-karyanya, Mills menunjukkan bahwa konsep kesopanan dalam komunikasi berbeda tergantung konteks sosial dan gender. Seringkali perempuan dituntut untuk lebih sopan daripada laki-laki. Jadi, secara keseluruhannya, gagasan utama dari tokoh Sarah Mills dalam analisis wacana kritis ini ternyata lebih berfokus pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, gender, dan ideologi, serta menganalisis bagaimana perempuan digambarkan dan diposisikan dalam teks, baik teks tertulis, gambar, foto, maupun berita. Ia juga sering disebut sebagai perspektif feminis karena fokusnya pada bagaimana teks dapat memunculkan bias terhadap perempuan. Mills juga menggunakan analisis wacana kritis untuk menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan perempuan seperti posisi subjek-objek dan posisi pembaca. Lalu apa sih sumbangsinya terhadap perkembangan analisis wacana dari tokoh Sarah Mills ini? Yang pertama, sumbangsinya meliputi pendekatan feminis dalam menganalisis teks dan bahasa. Ia juga memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan feminis yang kritis dalam menganalisis wacana, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Lalu yang kedua yaitu interdisipliner.
Ia menggabungkan antara teori linguistik, feminisme, dan teori sosial dalam satu pendekatan yang holistik. Kemudian yang ketiga yaitu analisis mikro dan makro. Mills mengembangkan metode yang menghubungkan antara analisis bahasa di tingkat mikro atau struktur kalimat, kata, dan lain sebagainya dengan konteks makro seperti struktur sosial, ideologi, dan kekuasaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengembangkan teori wacana. Buku dan artikelnya berperan besar dalam memperluas cakupan, menjadikannya lebih sensitif terhadap isu-isu identitas dan representasi. Sarah Mills ini juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperluas cakupan analisis wacana kritis dengan memasukkan perspektif feminis. Ia juga menunjukkan bagaimana wacana tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga membentuk dan memperkuat struktur kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan gender. Pendekatannya telah digunakan dalam berbagai studi termasuk analisis media, sastra, dan komunikasi sehari-hari untuk mengungkap bagaimana perempuan direpresentasikan dan bagaimana ideologi patriarki dipertahankan melalui bahasa. Sarah Mills juga banyak menulis mengenai teori wacana, terutama sekitar wacana mengenai feminisme. Nah, dari apa yang sering dilakukan oleh tokoh Sarah Mills ini disebut dengan perspektif feminis. Adapun yang menjadi titik perhatian dari perspektif ini adalah menunjukkan bagaimana teks menampilkan perempuan. Perempuan cenderung ditampilkan sebagai pihak yang salah dan marginal dibanding dengan laki-laki. Ketidakadilan dalam penggambaran perempuan inilah yang menjadi perhatian Sarah. Banyak pemberitaan yang menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan, seperti berita perkosaan, pelecehan, dan kekerasan. Analisis wacana ini menunjukkan bagaimana perempuan digambarkan dan dimarginalkan dalam teks berita, dan bagaimana bentuk pemarginalan tersebut dilakukan. Hal ini tentu saja menggunakan strategi wacana tertentu sehingga ketika ditampilkan dalam teks, perempuan tergambar secara buruk. Analisis Sarah Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks, diartikan siapa yang menjadi subjek pemberitaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan, akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi aktor, Sarah juga menitik beratkan pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks.